Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man saru ala nahjihim ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Asa Rabbuna tabaraka wa ta'ala yazidana ilman nafi'an wa amalan salihan. Baik, ikhwani billah, azani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidul Arabiyah melalui takliknya, yaitu kitab At-Tuhfah Al-Bahiyah yang melengkapi pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada bagian muqaddimah, pada bagian catatan malfulah mengenai sebagian istilah-istilah umum yang masih akan sering kita jumpai ketika membahas ilmu nahwu, khususnya pada kitab ini. Ya, kemarin kita sudah membaca berkenaan dengan isim ditinjau dari ketertentuannya, ya, definitif ataupun yang non definitif, ya, ma'rifah serta nakirah. Kemudian kita juga dikenalkan dengan istilah tanwin. Kemudian melihat isim dari sisi jumlah yang ditunjukkan dari lafadznya, ya, ada yang mufrad, serta jamak. Insyaallah kita akan melanjutkan catatan ini masih mengenai istilah-istilah umum. Kemarin sampai pada poin yang ke-6 tentang mufrad, musanna, kemudian ke-6 adalah jamak. Insyaallah kita sambung langsung pada poin yang ke-7 mengenai masdar. Al-malhuzah sabi'ah, al-masdar, ya, tentang istilah masdar. Apakah itu masdar? Al-masdaru ismun yadullu ala ma'nan mujarradin minaz zaman. Ya, kata beliau, masdar adalah isim. Masdar adalah isim yang menunjukkan suatu makna. Ya, dengan lafadznya, masdar ini bisa menunjukkan makna, yang mana tersebut mujarradin minaz zaman. Ya, tidak terikat oleh konteks waktu, tidak terikat oleh ikatan waktu atau zaman. Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li, dan masdar ini lafadznya mukawwanun, ya, terdiri dari huruf-huruf suatu fi'il. Ya, huruf-huruf yang menyusun masdar itu serupa dengan huruf yang menyusun sebuah fi'il, atau ada huruf dari fi'il-fi'il ini, ya, huruf dari fi'il-fi'il yang menyusun lafaz masdar. Penjelasannya sebagai berikut, ya, lebih jelasnya pada contoh seperti misalnya ada fi'il hadara, kemudian ada masdar namanya, ya, di situ huduran. Ya, huduran adalah masdar. Ini maksudnya huduran punya makna tentang berkaitan dengan kehadiran. Demikian pula fi'il hadara di situ juga mempunyai makna pekerjaan yang berkaitan dengan kehadiran. Hanya saja kalau kita nanti pelajari fi'il, maka penulis akan mengatakan dia adalah kalimat yang menunjukkan hudusi syai'in
fi zamanin khas. Adapun di sini, ya, kata beliau, masdar itu isim yang menunjukkan makna. Dan isim itu punya kemungkinan makna, ya, ada yang menunjukkan kepada manusia, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya yang kemarin setelah kita pelajari. Salah satunya adalah makna yang bukan manusia, bukan tumbuhan, bukan binatang. Ya. Yang penting punya makna, ya, sifatnya itu maknawi. Dan yang penting, ya, sebagai isim dia mujarrad min zaman. Ya, masdar itu adalah isim. Dia punya makna. Ya, dari sisi maknanya. Dan ini nanti kalau kita sudah lebih jelas tentang fi'il, masdar ini sebenarnya punya kesamaan dengan fi'il dari sisi makna. Nah, dia menunjukkan makna hudus, ya, menunjukkan pekerjaan. Ya, makna di sini adalah makna hudus sebenarnya. Dia masdar isim yang menunjukkan makna hudusi syai'in, menunjukkan makna pekerjaan. Hanya saja makna di sini berbeda dengan fi'il, dia mujarradin min zaman, tidak diikat oleh zaman. Kemudian dari sisi lafaz, dia juga mirip dengan fi'ilnya, ya, yaitu huruf yang menyusun masdar. Di antaranya adalah huruf-huruf yang menyusun fi'ilnya, seperti pada contoh tadi, hadara dengan huduron. Ya, sama-sama maknanya menunjukkan kejadian, pekerjaan, ya, kehadiran di situ. Hanya saja kalau hadara, dia sudah diikat oleh zaman, sedangkan huduron ini isim, mujarradin min zaman. Kemudian kita lihat lafadznya, hadara tersusun dari huruf ha, dha serta ra. Nah, huduran juga di antara penyusunnya adalah huruf-huruf tersebut. Contoh lain yang diberikan penulis adalah tola'a. Tola'a dengan tulu'an. Ya, tulu'an adalah masdar. Nah, dia adalah isim menunjukkan suatu makna, ya, dalam hal ini ya, kemunculan, ya, terbit, tampak. Nah, sama seperti fi'il tola'a. Hanya saja fi'il tola'a ini fi'il madhi, terikat oleh zaman tertentu, sedangkan tulu'an ini isim, ya, mujarradin min zaman. Dan lafadznya pun tola'a dari to' lam serta ain. Tulu'an juga diantaranya tersusun oleh huruf-huruf tersebut. Inilah makna masdar, ya. Atau mau disederhanakan boleh kita katakan masdar itu ya bermakna seperti fi'il, hanya saja dia mujarradin min zaman. Wal masdaru nau'ani. Dan masdar ada dua macam. Ya, macamnya ada dua. Yang pertama namanya masdarun sharih. Ya, sharih itu maksudnya adalah jelas, terang. Ya. Dan masdar sharih ini kama fil misalnya ini sabiqain. Nah, seperti pada dua contoh yang telah lalu, ya, huduron, tulu'an itu adalah masdar sharih namanya. Ya, jelas-jelas dia adalah masdar. Ya, dari sisi dia isim bermakna terlepas dari zaman dan tersusun dari huruf-huruf yang menyusun fiilnya. Dan jelas-jelas dia itu isim, tanpa perlu ditakwil kembali sebagai isim. Sudah asalnya dia itu isim. Itulah masdar sharih. Atau bisa juga kita katakan masdar sharih adalah kalau kita pernah belajar ilmu tasrif, ilmu sharaf, masdar sharih adalah kata ketiga yang datang pada tabel tasrif istilahi. Yang pertama yang datang adalah fi'il madhi, kemudian mudhari. Nah, yang ketiga itulah masdar sharih. Yang kedua namanya masdarun muawwalun. Masdar muawwal, ya, kebalikan dari masdar sharih. Wa kullu ibaratin mukawwanatin min an wal fi'li. Ya, masdar muawwal ya, adalah suatu ibarah, ya, ungkapan yang tersusun dari an serta fi'il. Ya. Ya, dia adalah susunan dari an serta fi'il. Atau bisa juga dia nanti susunnya berupa susunan yang lain. Bisa pula dia nanti ibarah yang terdiri dari anna
isimnya serta khobarnya, ya, au min anna wasmiha wa khobariha. Ya, yang pertama dia adalah ibarah yang tersusun dari beberapa model. Ada yang an dan fi'il, ada yang berupa anna isim serta khobarnya. Dan juga ada beberapa model masdar mu'awal yang lain. Nah, di sini dikenalkan dua dulu, yaitu susunan dari an serta fi'il, kemudian yang kedua susunan berupa anna isim serta khobarnya. Dan ini belum selesai, masih ada lanjutannya. Wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin shorihin. Dan tentunya susunan ini mungkin untuk ditakwil, mungkin untuk ditafsirkan atau dimaknai sebagai masdar shorih. Ya, kita bisa memahami susunan ini dari kalimat yang muncul sebagaimana kita memahami masdar shorih. Ya, dia bisa ditafsirkan menjadi masdar shorih. Atau dia bisa menggantikan masdar shorih di situ. Ya, bisa menempati tempatnya masdar shorih. Misalnya pada contoh kalimat arju antahduro. Ya, arju antahduro. Nah, setelah kata arju, datang susunan antahduro. Ya, an dan fi'il. Maka susunan an dan fi'ilnya ini, an dan fi'il yang datang setelahnya itu adalah masdar mu'awwal. Dari sisi ia merupakan susunan an dan fi'il, kemudian bisa ditakwil, bisa dimaknai kepada makna masdarnya. Maksudnya, ketika kita mengatakan arju antahduro, itu bisa kita pahami bahwa ketika itu kita mengatakan arju huduroka. Ya, arju antahduro itu sebagaimana kita mengatakan arju huduroka. Ya, saya mengharapkan kehadiranmu. Ya, saya mengharapkan engkau datang. Itu semakna dengan kita mengatakan saya mengharapkan kehadiranmu. Arju antahduro itu semakna dengan kita mengatakan arju huduroka. Saya mengharapkan engkau hadir sama dengan saya mengharapkan kehadiranmu. Nah, di sini antahduro itu bisa dimaknai huduroka, atau dia bisa menempati tempatnya huduroka. Nah, sekiranya kita mengatakan arju huduroka, maka arju di sini adalah fi'il serta ada fa'ilnya. Ya, fa'ilnya berupa dhamir mustatir fi wujuban, takdirnya ana, ya saya mengharapkan. Huduroka ini yang diharapkan, nah, dia objek dari fi'ilnya, maf'ulun bihi mansubun. Nah, kemudian kata hudur itu mudah kepada dhamir ka. Nah, kalau kita mau melihat pada arju antahduro, nah juga sama arju fi'il dan fa'ilnya. Kemudian antahduro, annya, nah itu huruf, ya huruf masdar, termasuk penasab fi'il mudhari. Kemudian tahduro fi'il mudhari yang kemasukan huruf penasab, maka dia mansub. Tahduro mansub karena ada an. Tanda nasabnya adalah fathah. Nah, susunan an serta fi'ilnya ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih dari fi'il arju. Ya, antara di sini ya seperti tadi huduroka. Dari sisi makna ataupun dari sisi kedudukan. Kemudian contoh yang kedua adalah kalimat atau atamanna anna syamsa tali'atun. Saya berandai-andai mengangan-angan sekiranya matahari tali'ah terbit muncul. Ya, anna syamsa tali'atun susunan berupa anna, isim serta khobar anna. Ini dalam kalimat tersebut adalah masdar mu'awwal. Karena dia bisa ditakwil tali'atun.
Ya, fi'ilnya tola'a. Kalau kita takwil, seolah-olah kita mengatakan, ya ketika menyebutkan ana syamsu toli'atun, itu seperti kita mengatakan atamanna tulu asyamsi. Ya, saya mengharapkan ana syamsu toli'atun, mengangankan matahari itu terbit. Nah, ini kurang lebih sama maknanya dengan kita mengatakan saya mengangankan terbitnya matahari. Dengan kata lain, ana syamsu toli'atun ini serupa dengan atamanna tulu asyamsi. Ya, ana syamsu toli'atun atamanna tulu asyamsi. Jadi kalau kita mengirab kalimat atamanna tulu asyamsi, ya saya mengangankan tulu asyamsi. Tulu asyamsi itu nanti tulunya adalah maf'ulun bih dari fi'il atamanna. Tulu mudhaf kepada asyamsi, asyamsi mudhaf ilaih. Maka ana syamsu toli'atun juga sama, dia bisa menempati kedudukannya tulu asyamsi tadi. Ya, nanti atamanna fil fa'il, ananya harfu taukidin wa nasbin, masuk kepada isim dan khobarnya. Isimnya anna asyamsa mansub, toli'atun khobarnya marfu. Kemudian susunan berupa anna, isimnya serta khobarnya fi mahalli nasbin maf'ul bih dari atamanna, ya objeknya. Nah, dia adalah jumlah di situ ya, susunan kalimat dari anna, isim dan khobar, tetapi bisa ditakwil, bisa ditafsirkan sebagai sebuah isim, bisa menempati kedudukannya sebuah isim. Ya, karena dia ditakwil tadi sebagai masdar sorry. Ya, ini namanya masdar mu'awwal. Ya, ringkasnya masdar ada dua macam. Yang memang isim tersebut merupakan isim tanpa perlu ditakwil. Nah, ini namanya masdar sorry. Adapun nanti suatu susunan yang bisa ditakwil sebagai masdar sorry, namanya masdar mu'awwal. Ya, masdar sorry bisa menempati berbagai kedudukan ya, di dalam kalimat sebagai isim. Maka nanti masdar mu'awwal juga dia bisa menempati kedudukan beberapa kedudukan sebagai isim ya, ketika ditakwil sebagai masdar sorry. Contohnya tadi dalam kalimat ya bisa menempati, kalau masdar sorry bisa sebagai maf'ul bih, maka masdar mu'awwal juga bisa demikian. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Beliau kenalkan ada dua macam masdar mu'awwal, ada dua masdar, kemudian masdar mu'awwal yang kedua, ini beliau kenalkan ada dua macam modelnya. Tapi nanti kalau kita pelajari, nanti ada beberapa lagi yang lainnya. Tapi insya Allah dua ini sudah cukup bagus, karena ini termasuk yang sering dipakai dalam kalimat. Ya, demikian pemahaman masdar. Watasi wal akhir membahas tentang fi'il. Yang pertama atau yang ke-8 di situ nomornya al-fi'lul madhi. Fi'il madhi ma dalla ala huduthi syai'in qabla zamani takallum. Ya, dia adalah fi'il yang menunjukkan hudus, ya, yang menunjukkan kejadian suatu perkara yang mana perkara tersebut terjadi qabla zamanil takallum, ya terjadi sebelum waktu diucapkannya fi'il tersebut. Jadi tolak ukurnya zaman ini sudah berlalu, sedang terjadi ataukah belum terjadi, masih akan datang, itu tolak ukurnya pada zamanit takallum. Misalnya di sini contohnya adalah darasa atau taqaddama, ya fi'il madhi. Ketika seseorang mengatakan darasa atau taqaddama, berarti perbuatan darasa yang menulis atau taqaddama maju itu sudah terjadi sebelum kita mengucapkan kata tersebut. Entah nanti sudah terjadi itu baru saja atau sudah nanti tadi sudah agak lama. Yang penting di sini menunjukkan waktunya telah berlalu. Ya, tolak ukurnya pada zaman takallum.
Itu fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari. Wa ma dalla ala huduthi syai'in fi zamani takallumi au ba'dahu. Adapun fi'il mudhari maka dia adalah fi'il yang menunjukkan suatu kejadian perkara atau perbuatan pekerjaan ya ketika disebutkan fi'ilnya, ketika sedang diucapkan fi'ilnya, ya, perbuatannya atau kejadiannya sedang berlangsung. Au ba'dahu atau sedang berlangsung dan nanti masih terjadi. Ya, ada ihtimal di sini, ada kemungkinan ketika membicarakan fi'il mudhari bisa jadi dia zamannya itu menunjukkan fi'ilnya sedang terjadi zaman sekarang, tapi juga nanti pada zaman yang seterusnya akan datangnya bisa zaman sekarang, entah itu nanti sekarang saja, tidak ada keterangan tentang nanti lanjut atau tidak, ataupun nanti sekarang dan selanjutnya. Dan bisa juga nanti ketika menyebutkan fi'il mudhari itu nanti maknanya belum terjadi, tapi nanti. Itu adalah fi'il mudhari. Misalnya seperti yadrusu atau yataqaddamu. Ya, belajar serta maju, tetapi di sini zamannya sudah beda. Sehingga kadang-kadang untuk pemula kita menerjemahkan yadrusu atau yataqaddamu, maka dirinci. Kalau tadi yadarusu setelah belajar, yadrusu itu sedang belajar. Atau bisa juga tadi sedang belajar dan masih belajar. Atau nanti pada konteks kalimat tertentu, kata yadrusu itu nanti maknanya baru akan belajar. Ya, misalnya dia nanti diletakkan setelah kata saufa yadrusu. Maka nanti yadrusu di sini jelas-jelas maknanya baru nanti akan terjadi. Ya, demikian pula yataqaddamu. Ya, asalkan dia adalah fi'il mudhari, maka ikutan zamannya itu fi zamanil hadir awil mustaqbal. Ya, zaman sekarang atau nanti. Dan yang ketiga dari zaman atau dari fi'il yang ditinjau dari zamannya ini, atau ditinjau dari tasrifnya, perubahannya adalah fi'il amar. Fi'il amar ma yudlabu bi hudutsu syai'in ba'da zamanil mutakallim. Adalah fi'il yang dengan mengucapkannya, dengan mengatakannya ini, suatu perbuatan itu dituntut untuk dilakukan, ya, diminta, diperintahkan untuk dilakukan. Dan ini tentunya karena baru diminta, baru dituntut, baru akan terjadi pada zaman setelah diucapkan. Ya, mungkin itu lebih tepatnya pada zaman takallum, bukan zaman al-mutakallim. Ya, zaman takallum. Karena baru diminta, maka mewujudkannya tentunya ya setelahnya. Jadi ketika kita baru meminta, tidak mungkin bila sedang terjadi, ya baru dituntut saja. Dan ini pun ya sebenarnya belum tentu akan terwujud. Ya, kalau dipenuhi tuntutannya, maka akhirnya akan terwujud nanti. Tapi kalau ada kan tidak mesti diwujudkan. Makanya ini ya baru nanti, kita tidak tahu. Misalnya kata udrus serta taqaddam. Ya belajarlah. Nah, taqaddamnya berkembanglah, majulah. Maka kita mengatakan belajarlah, maka kita baru meminta, baru menuntut supaya perbuatan belajar itu dilakukan. Ya, maka disebut fi'il amr karena dia memang punya makna dilalahnya itu, atau dalalahnya adalah perintah, maka namanya fi'il amr. Fi'il madhi disebut madhi karena menunjukkan zaman yang telah lewat. Cirinya adalah dia zamannya telah lewat. Amr, dia cirinya adalah memiliki makna perintah, menyuruh. Adapun fi'il mudhari, maka dinamakan mudhari karena dia nanti dari kata dora yudhari'u, yang maknanya itu syabah yusyabihu, artinya mirip. Ya. Nanti fi'il mudhari ini adalah fi'il yang memiliki keserupaan dengan isim.
Tapi ya ringkasnya inilah madi, mudhari serta amar. Nanti pembahasan lebih jauh tentang isim pada bab isim, fiil pada bab fiil. Kemudian terakhir, al-hadi asyar, huruful illah. Huruf illah. Apa itu huruf illah? Itu alif, waw serta ya. Ada 3 huruf. Dan perlu hanya berikan contohnya saja, langsung ke bentuknya, yaitu alif, waw serta ya. Dan ini ada catatan kaki. Tusama alifu wal wawu wal ya huruf al-illah. Alif, wawu serta ya disebut dengan atau sebagai huruf illah li'annaha tataghayyaru wa la tabqa ala halin. Karena nanti huruf ini bisa berubah, tataghayyar, wa la tabqa ala halin, dan tidak menetapi dengan kokoh suatu keadaan saja. Ya alif saja, wawu saja, atau ya saja. Ya selalu demikian. Kan tetapi nanti tergantung kondisinya, dia bisa berubah. Tidak tetap pada satu keadaan ini. Ya, maka kondisi ini seperti kal alili al munharifil mutaghayyir. Halan bi halinnya ibaratnya seperti orang sakit, orang lemah yang tidak kokoh, ya. Ketika berjalan dia condong, ya, tidak mapan. Nah, jadi dia tidak stabil, ya, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, kita lihat huruf alif, waw atau ya itu bisa berubah. Misalnya kata qala ini ketika mati demikian pakai alif, tapi ketika dia itu dalam keadaan mudhari sebagai mudhari, maka nanti bukan yaqulu tetapi yaqulu. Ya, berubah. Atau hadayah di adanya alif, kemudian yahdi, ya akhirnya berubah jadi yahdi menjadi ya. Atau ya nanti sebalik-baliknya, ya. Yang jelas dia berganti-ganti, ya. Ketika harokatnya senangnya demikian, nanti bisa berubah menjadi huruf ilah yang lain. Atau sebaliknya. Bahkan ketika dia itu sukun ketemu sukun, maka nanti huruf ilah ini dikorbankan, dia dibuang. Ya sudah. Ya, itulah huruf ilah, huruf kata. Dia lemah, ya, lemah sehingga bisa berubah-ubah. Jadi harokatnya itu nanti yang lain. Yang jelas huruf ilah itu huruf yang nanti dia dianggap lemah, dan nanti dalam kalimatnya ketika ada satu perubahan dalam suatu kata, maka dia nanti ikut berubah. Dia berbeda dengan huruf selain 3 ini. Huruf yang lain selain 3 huruf ini, meskipun nanti dia itu harokatnya berbeda sebelumnya atau setelahnya, atau dia sendiri, atau ketika disukun dan lain sebagainya, maka akan masih kokoh, ya, sebagai huruf tersebut, ya, tidak terombang-ambing, tidak berubah dari satu huruf ilah ke huruf ilah yang lain. Inilah huruf ilah, lawannya huruf sahih. Pengantar untuk masuk ke pembahasan isim. Langsung saja kita masuk pada pembahasan berikutnya mengenai isim, al-babul awal, ya, isim dari sisi i'rab serta binanya. Al-babul awal. Tayyib, al-babul awalu, ya, bab yang pertama, al-ismu, ya, tentang isim. Ya, al-ismu min haitsul i'rabu wal bina'u. Ya, ditinjau dari i'rab dan binanya. Katakan, ya, kata haitsu dia adalah dzaraf, ya, tapi dzaraf yang mabni. Kemudian haitsu ini sendiri nanti penggunaannya dia dalam keadaan mudhaf. Jadi nanti setelahnya adalah mudhaf ilaih. Namun umumnya kata haitsu
ini mudhafnya kepada jumlah. Ya, jumlahnya nanti fi mahali jarin. Oleh karena itu ketika ada isim yang datang setelah kata haitu, silakan dibaca rofa saja. Ya, meskipun memang bisa nanti, ya jadi nanti setelah kata haitu itu isimnya dibaca jar. Akan tetapi ini bacaan yang nadir, yang jarang. Ya, umumnya nanti setelah kata itu nanti, kalau misalnya dia nanti setelah itu adalah isim, nanti dirofakan saja. Ya, bacanya min haitsu al-i'rabu wal bina'u. Dan tidak dibaca min haitsu ya, karena haitsu sendiri dia mabni ala dhammi. Nah, kemudian kalau al-mu'allif tibqan li qawaidin nahwi, ya menurut kaidah-kaidah nahwu, yanqasimul ismu min haitsul i'rab wal bina'u, isim dari sisi i'rab atau ditinjau dari sudut pandang bina, maka terbagi menjadi ismain, menjadi dua macam. Ya, huma mu'rabun wa mabniyun, yaitu ada isim yang mu'rab, ada isim yang mabni. Yang pertama yang tadi telah dibaca oleh Ibrahim, al-ismul mu'rab waladhi yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri mawqi'ihi bil jumlah. Isim mu'rab adalah isim yang yataghayyaru syaklu akhirihi, yang nanti bentuk akhirnya atau keadaan pada bagian akhir kata isim tersebut yataghayyaru, ya berubah. Yang berubahnya ini bitaghayyuri mawqi'i fil jumlah. Ya, perubahannya ini karena ada perubahan mauqi'nya, perubahan posisinya di dalam kalimat. Fa kalimatur rajulu masalan. Maka kata ar-rajulu misalnya, ya, beliau mengambil contoh kata ar-rajulu, yang mana ar-rajul ini ismun mu'rabun, termasuk isim mu'rab. Yakunu akhiruha ad-dhammata awil fathata awil kasrata ala hasabi mawqi'iha bil jumlah. Harokat akhir dari kata ar-rajulu itu bisa nanti dia itu dhammah, atau nanti juga kadang-kadang dia nanti berakhiran fathah ataupun juga bisa kasrah. Yang mana ini ala hasabi mawqi'iha bil jumlah. Nah, tergantung atau dipengaruhi oleh faktor posisinya di dalam kalimat. Ya, tibqad 5 sayuwaddahu bil fasl awali minal kitab. Itu sebagaimana ada penjelasan yang akan datang, ya, pada pasal yang pertama dari bab ini. Nanti bab pertama akan membahas isim mu'rab. Ba'dahu qal mu'allif al-ismul mabniyu. Setelah menyebutkan penjelasan ringkas tentang isim mu'rab, beliau melanjutkan dengan isim mabni. Walladhi la yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri mawqi'ihi bil jumlah. Isim mabni adalah isim yang la yataghayyar syaklu akhirihi, yang tidak berubah, ya, keadaan akhir katanya. Ya, bitaghayyuri mawqi'i fil jumlah. Meskipun mauqi'nya dalam kalimat itu berubah, tetapi tidak memengaruhi keadaan akhir dari kata isim yang mabni. Dia tetap berbeda nanti dengan yang mabni, ya. Nah, ada perubahan. Ketika mauqi'nya berubah, posisinya berubah, maka bisa dia nanti ini mempengaruhi keadaan akhir katanya. Dia bisa berubah. Adapun yang mabni, maka la yataghayyar. Fakalimatun nahnu masalan. Contohnya adalah kata nahnu yang oleh penulis, dan kata nahnu ini ismun mabniyun. Yakun akhiruha daiman ad-dhammata ainama waqa'at fil kalam. Dimanapun ia berada dalam jumlah, maka senantiasa harokat akhirnya itu adalah dhammah. Nah, dimanapun ia berada, kata nahnu senantiasa dhammah akhirnya. Tidak pernah kita jumpai ada nahnu atau nahni, selalu nahnu. Demikian pula kata hadhihi, isim mabni, ya, dimanapun ia berada dalam kalimat,
senantiasa kata ini berakhiran dengan kasroh. Ainama waqa'at fil kalam. Ini adalah isim mabni. Dan nanti asalnya isim itu mu'rab. Ya, kalau kita menjumpai isim, maka kita akan menyangka dia itu mu'rab. Adalah kata yang bisa berubah keadaan akhirnya. Ya, jadi mudahnya kita katakan isim itu hukum asalnya mu'rab, kecuali yang mabni. Ya, yang mabni ini tidak banyak, hanya sebagian kecil dari isim. Nah, di antaranya disebut oleh mu'alif pada kalimat selanjutnya. Al-asma'ul mabniyatu ya ad-domairu. Isim-isim yang termasuk mabni adalah yang pertama domair, ya domir. Kemudian asma al-isyarah, ya isim-isim isyarah. Maka tadi ya domir semua mabni. Kemudian isim isyarah mayoritasnya mabni. Ya, dibacanya asma'ul isyarah, ya mudhaf ilaih. Kemudian wal asma'ul mausulah. Al-asma'ul mausulah itu isim-isim mausul. Ini juga sama, ya mayoritasnya itu mabni. Hampir semua. Kemudian asma'ul syarti. Asma'ul istifham, ya, isim syarat. Dan isim istifham. Ya, istifham itu ada dua, ya. Ada harfu istifham, ada ismul istifham. Yang mana isim syarat serta isim istifham ini juga hampir seluruhnya itu mabni. Kemudian ada ba'du zuruf, sebagian doraf. Doraf itu asalnya mu'rab, tetapi ada sebagian doraf itu nanti mabni. Kemudian asma'ul af'al, ya isim-isim fi'il. Nanti isim fi'il itu apa? Nah, dibahas pada pembahasan kata-kata yang mabni, isim yang mabni. Kemudian ada al-a'dad al-murakkabah, ya bilangan-bilangan yang murakkab. Itu nanti bilangan dari angka 11 hingga 19. Ini adalah angka yang murakkab maksudnya. Karena dia nanti tersusun dari bilangan 1 dan angka 10. Maka disebut murakkab. Angka murakkab ini dia termasuk al-asma al-mabniyah. Wa sayatimu syarhul asma al-mabniyah. Nanti penjelasan mengenai isim-isim mabni akan lebih jelas nanti dibicarakan lebih luas pada pasal yang kedua dari kitab ini. Nanti panjang lebar mu'alif akan membahas isim mu'rab setelah ini, kemudian setelah itu membahas isim yang mabni. Nah, kemudian selain penjelasan dari mu'alif, kita juga dapati pembahasan mengenai isim dari si i'rab dan binanya ini pada catatan kaki. Ya, ada penjelasan tambahan, ada tambahan dari faedah tambahan dari pentaklik atau pensyarah juga tidak mengapa. Tentang istilah mu'rab dan mabni. Al-mu'rabu ma yataqayyaru akhiruhu bihasabil awamili. Ya, ini dengan ibarah atau ungkapan yang berbeda, tetapi maksudnya sama tentang isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang berubah keadaan akhir katanya bihasabil awamili, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dia ada istilah amil. Amil ini dia beramal, sesuatu yang bisa beramal mempengaruhi kondisi suatu kata yang dipengaruhinya. Kalau tadi mu'alif menggunakan bahasa tergantung posisinya pada kalimat. Maka di sini pentaklik memberikan ungkapan biasa bil awamil. Ya, tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Karena yang mempengaruhi perubahan dari isim yang mu'rab ini tidak semata-mata kedudukannya dalam kalimat. Tapi bisa juga nanti karena ada lafaz atau sesuatu, satu lafaz yang nanti berpengaruh kepada bentuk akhir dari isim yang mu'rab. Seperti contohnya misalnya kata Zaid.
Ya, kita tahu dia bisa dibaca Zaidun, Zaidan, atau Zaidin. Dia bisa berubah. Nah, dia termasuk isim yang mu'rab. Maka kalau dimasukkan atau dipertemukan dengan kata koma misalnya, maka kita akan mengatakan koma Zaidun. Ya, karena kata koma ini menuntut adanya fa'il subjek baginya. Yang mana nanti namanya subjek atau fa'il dalam bahasa Arab nanti dia harus rafa, dan kata Zaidun ya, dipengaruhi oleh amil ini, faktor ini, maka dia dibaca marfu. Jadilah koma Zaidun. Maksudnya amilnya adalah fi'ilnya. Ya, apa yang merafakan Zaid? Ya, ada fi'il koma di situ. Adapun kalau amilnya lain, ya dimasukkan kepada kata Zaid ini, kata dorobtu. Maka kita akan mengatakan dorobtu Zaidan. Nah, tadi koma Zaidun, sekarang dorobtu Zaidan. Nah, karena dimasuki oleh amil dorobtu di sini, ya ada fi'il. Kali ini fi'ilnya sudah punya fa'il. Apa yang dituntut oleh fi'il ini? Nah, dia menuntut adanya objek. Dari subjeknya, maka yang dituntut adalah objek di sini. Nah, Zaidan itu adalah objek pemukulan, ya maf'ul bih. Nah, dia dibaca mansub dengan demikian. Apa yang menyebabkannya dibaca mansub seperti itu? Ya karena ada amilnya, itu amilnya berupa fi'il dorobtu. Atau kalau misalnya kata Zaid itu dimasukkan kepadanya huruf jar. Misalnya kita mengatakan di sini salamtu ala Zaidin atau marartu bi Zaidin. Ya, saya menyampaikan salam kepada Zaid serta marartu bi Zaidin. Saya berjumpa dengan Zaid. Karena kemasukan oleh ala serta oleh huruf ba, keduanya adalah huruf jar, maka Zaid dia harus dibaca majrur, ya, karena dipengaruhi oleh amil ini. Ya, itu perbedaan ibarah dari mu'alif serta penta'alif. Tetapi maksudnya sama, ya bahwasanya nanti isim mu'rab itu berubah, ya, dan ada yang menyebabkannya berubah. Ya, bisa nanti posisi atau bisa nanti berupa amil-amil. Nah, kesimpulannya fatajidu anna akhirahu taghayyara bihasabil awamil. Ya, kesimpulannya maka akan engkau dapati bahwasanya keadaan satu akhir kata isim yang mu'rab itu berubah, ya karena dituntut oleh perubahan amil yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua, summiya mu'raban. Ya, kenapa ini dinamakan mu'rab? Ya, karena isim ini dengan i'rabnya tadi, dengan perubahan tersebut memperjelas makna. Ya, memperjelas maknanya. Fa idza taghayyara fil harakati fuhimal makna. Sehingga ketika dia berubah, ya, harokatnya di sini misalnya, maka bisa dipahami maknanya, apakah dia itu subjek atau objek atau yang lainnya. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang fleksibel, ya, lughatun marina, sehingga bisa dibolak-balik susunannya, tidak kaku seperti bahasa kita. Bahasa Arab itu bisa dibolak-balik susunannya. Bidalillahil hamdu, alhamdulillahi, doroba Zaidun bakron, doroba bakron Zaidun, Zaidun doroba bakron, bakron doroba Zaidun. Ya bisa dibolak-balik, tapi kita akan tetap mengetahui maknanya. Meskipun strukturnya atau susunannya dibolak-balik, nah, sepanjang itu terjaga keadaan akhir katanya, kita bisa melihat makna-makna kata tersebut, apakah dia subjek atau objek. Meskipun dibolak-balik, ya dilihat dari keadaan akhir kata tersebut, yang mu'rab tersebut, ya, apakah dia nanti marfu, mansub atau majrur, ya dhammah atau kasrah. Nah, kata a'raba itu maknanya afshaha, ya, membuat menjadi jelas. Nah, ya beda dengan bahasa kita, nanti kebalnya Zaid memukul Amr, kita balik,
antara Amr dengan Zaid posisinya, maka kisahnya jadi lain ya. Yang memukul jadi berbeda orang. Dalam bahasa Arab, darba Zaidun Bakran dengan darba Bakran Zaidun, kita tetap tahu siapakah subjek, siapakah objek. Dari mana kita tahu? Padahal dibolak-balik. Ya, karena dia fleksibel, kita bisa tahu mana subjek, mana objeknya dari ya, keadaan akhir kata tersebut. Ya, yaitu fungsinya i'rab, ya, memahamkan, ya, memperjelas pemahaman. Meskipun tetap ada sebagian isim yang mabni. Tapi dengan adanya i'rab, maka ini lebih jelas lagi. Nah, itu yang al-mu'rab. Kemudian yang al-mabni, kata pemberi catatan kaki, bahwa ma yalzamu halan wahidatan. Dia adalah isim yang menetapi satu keadaan bentuk saja. Atau kalau kita ingin, kata beliau, bisa kita katakan ma la yataghayyaru akhiruhu bi khilafil awamili. Kalau tadi mu'rab itu adalah yang bisa berubah karena berubahnya amil yang masuk kepadanya. Adapun kalau al-mabni, maka yang tidak berubah keadaan akhir kata tersebut meskipun ada perubahan atau perbedaan amil yang masuk kepadanya. Misalnya ya, ja'a hadza, ra'aitu hadza, atau marartu bi hadza. Ya, amil yang masuk kepada hadza ini macam-macam, tetapi dia senantiasa dalam satu keadaan bentuk saja. Tidak kita baca ja'a hadzu, ra'aitu hadza, marartu bi hadzi. Ya, senantiasa nanti yang benar dia itu termasuk mabni, maka hanya satu bentuk saja. Senantiasa dibaca hadza. Selesai pada bagian pengantar untuk memasuki pembahasan di sini. Sudah diterangkan oleh mu'alif dan juga mentaklik di sini tentang apa itu mabni dan mu'rab. Lalu setelah ini pasal yang pertama masuk ke materi utamanya, yaitu membahas isim mu'rab. Ya, kita tetap bisa mengatakan al-ustadzu fil masjidi itu jumlah mufidah. Ini artinya sibul jumlah di sini dia tam, karena dia bisa melengkapi kalimat dengan utuh meskipun tidak disebutkan muta'alaknya. Adapun yang ghairu tam, itu maksudnya sibul jumlah ini tidak bisa dia itu melengkapi kalimat tanpa disebutkan muta'alaknya. Jadi dia butuh kepada muta'alaknya untuk disebutkan. Ya, sama-sama tadi mau yang tam atau ghairu tam itu pasti terkait dengan sesuatu. Ya, ada hubungan dengan muta'alaknya. Ya, semua sibul jumlah demikian. Nah, tapi bedanya yang tam tadi tanpa disebutkan muta'alak, dia tetap bisa kita pahami. Dia tetap bisa menyempurnakan kalam, tetap memahamkan, memberikan faedah yang utuh. Adapun yang ghairu tam, maka dia tidak bisa memberikan faedah yang utuh sampai dimunculkan muta'alaknya. Misalnya kita tidak bisa mengatakan ana bika, aku denganmu. Maksudnya aku denganmu ini apa? Nah, kan masih belum bisa melengkapi kalam, tidak memberikan faedah yang utuh. Sampai kita sebutkan, misalnya contohnya di sini, bak di sini biasanya dipakai untuk beberapa fi'il ya. Misalnya marro. Ana marortu bika. Saya berjumpa denganmu. Ya, kalau saya denganmu, ini maksudnya apa? Tapi kalau kita katakan, saya berjumpa denganmu, ya barulah kita paham. Kalimatnya menjadi kalimat sempurna. Itulah bedanya tam dan ghairu tam, ya, sibul jumlah yang tam dan ghairu tam. Ya, fahim tuh? Dan barakallahu fikum. Nafa'na wa iyyakum bima qad fa'alna qara'na. As'alukum syukran wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa fawaidikum minas su'al wal qira'ah. Thumma kafaitu bihada di qira'ati doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.